Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi ini, saya Kristi Julia akan menemani Anda selama setengah jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Berlapisnya batu marmer hitam di atas pusara almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ternyata tak hanya menimbulkan polemik di antara istri dan ibu kandungnya. Tapi kini Ustadz Aswan Faisal, kakak tertua almarhum UJ, ikut menyerang Pipik yang notabene masih berstatus adik iparnya. Ustadz Aswan tak jauh berbeda dengan sang bunda Umi Tatu Mulyana yang mendukung pemberian batu marmer di makam almarhum UJ. Dukungan Ustadz Aswan pada pemugaran makam almarhum UJ ini ia sampaikan kemarin di depan para peziarah yang datang ke makam mendiang UJ di TPU Karet Bifak. Dalam dialognya dengan peziarah itu, Ustadz Aswan menegaskan untuk tidak mengusik yang terjadi pada makam adiknya. Mungkinkah pernyataan Ustadz Aswan ini ditujukan untuk Pipik yang belakangan merasa dilangkahi sebagai istri almarhum UJ di mana ia tak dilibatkan dalam pembangunan makam tersebut? Namun Ustadz Aswan mengatakan bahwa Pipik telah mengetahui rencana pemugaran makam almarhum UJ sebelum masa idah berakhir. Kalau ada izin dari keluarga. Kira-kira makam seperti ini bagus tidak? Jadi tolong pertahankan makam almarhum, setuju? Bapak Ibu diatur nggak datang kemari? Datang sendiri kan? Bukan saya yang suruh datang. Bagus tidak makam seperti ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pesan dari para ulama, para habaib, para kiai, dilarang mengotak-atik makam orang-orang saleh. Karena mereka ditinggikan seperti ini oleh Allah, bukan oleh manusia. Setuju? Renovasi pemugaran makam ini sudah dibicarakan kepada mantan istri almarhum 1 minggu setelah wafatnya. Keberadaan Ustadz Aswan di makam almarhum UJ itu bukan hanya untuk menegaskan soal keberadaan makam UJ yang telah dilapisi batu marmer. Ia juga menolak keras pembongkaran makam adiknya itu jika dianggap pemberian batu marmer di makam almarhum UJ dikaitkan sebagai ajang pamer dan jauh dari sifat kesederhanaan mendiang UJ. Ia juga menganggap jika ada orang yang berniat untuk membongkar makam adiknya itu dianggap pelecehan. Pipik yang biasanya selalu mau membuka mulutnya, tiba-tiba saja kemarin enggan berkomentar soal penolakan yang digaungkan Ustadz Aswan ini. Kami di sini menyatakan penolakan terhadap pembongkaran makam almarhum Ustadz Jeffrey. Allahu Akbar. Karena pembongkaran makam Ustadz Jeffrey dengan alasan mewah, megah, ada tenda di atasnya. Sungguh kalimat-kalimat ini menyinggung makam para ulama, menyinggung makam para habaib, menyinggung makam para aulia. Ini merupakan kedurhakaan di mata Allah. Ini merupakan satu bukti bahwa tidak menghormati para alim ulamanya. Tidak ada alasan buat manusia-manusia zalim yang ingin menghina para alim ulamanya, menghina guru-gurunya. Tapi nanya di gedung Ustadz Aswan secara tersirat ia menyatakan bahwa salah satu pihak yang berniat membongkar makam adiknya itu tak terkecuali Pipik Dian Irawati. Ustadz Aswan juga mengaku kecewa dengan banyaknya pernyataan memojokkan yang ditujukan bagi Umi Tatu yang saat ini tengah berada di Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah haji. Umi Tatu sempat menangis ketika niatnya untuk memperbaiki makam anak kesayangannya dianggap sebagai sebuah hal yang mencolok. Siapa saja yang punya niat untuk membongkar makam, entah itu dari yang mengaku sebagai mantan istri almarhum, di internet banyak yang mencaci maki keluarga Umi Tatu sampai menuduh musyrik. Masya Allah. Kemudian dibilang keluarga Umi Tatu katanya suka bermewah-mewah, bermegah-megah. Sampai yang paling perih di hati kami adalah karena
komentar dari mantan istri almarhum, ada komentar opini di internet yang membawa-bawa nama Rasulullah, makam Rasulullah. Itu hati kami sedih sekali. Umi Tatu hanya menangis dan menangis ketika kalimat-kalimat mantan istri anaknya ini mengeluarkan statement-statement yang memojokkan atau seperti memusuhi, sehingga memancing opini masyarakat untuk mencaci maki Umi Tatu. Yang mengejutkan, pernyataan Ustadz Azwan mengenai status Pipik yang dianggap sebagai mantan istri almarhum UJ tentunya sangat mengejutkan. Pasalnya, Pipik baru saja menyelesaikan masa idahnya usai ditinggal sang suami berpulang ke rahmatullah. Tak hanya menyebut Pipik sebagai mantan istri almarhum UJ, Ustadz Azwan juga menganggap jika Pipik tak lagi memiliki hak atas suaminya ini. Bahkan, hak anak-anaknya yang masih di bawah umur, termasuk hak perwalian untuk sementara berada di tangan paman-pamannya. Mungkinkah Pipik tak lagi dianggap pantas berada di tengah keluarga suaminya itu? Lantas, apa kata Dadang Hawari? Benarkah Pipik yang telah kehilangan suaminya itu tak lagi memiliki hak atas almarhum suaminya? Bila seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka menurut hukum positif dan menurut hukum Islam kaidah fikih, maka dia telah bercerai dengan suaminya. Betul. Ulama meminta saya untuk menyampaikan juga bahwa yang punya hak atas almarhum itu adalah anak-anak kandungnya. Itu pun kalau anak kandungnya sudah dewasa. Namun sekarang dalam istilah fikih, anak-anaknya disebut sebagai ghairu mumayyiz, yaitu masih anak-anak yang belum bisa membedakan mana benar, mana tidak benar. Perwaliannya diarahkan kepada paman-pamannya, dan sekarang alhamdulillah ibunda dari almarhum masih hidup. Bagaimana seandainya itu anak-anakmu, wahai para ibu? Bagaimana? Apakah engkau para ibu rela membiarkan makam anakmu rusak, berantakan, becek? Ini aku sentuh hatimu, wahai para ibu. Sekarang sebetulnya sih masih ya punya hak. Ya, soal waris juga hak dia dan anak-anaknya. Sekarang mau dipugar apa segala macam dimusyawarahkan dulu lah ya. Nah, kepada istrinya, bagaimana kalau makam suamimu itu saya tinggikan dengan maksud supaya yang ziarah banyak atau ziarah mudah, tidak usah jongkok-jongkok segala macam. Nah, seperti yang kita lihat kan pakai batu nisan, marmer bagus, sedangkan menurut barangkali wasiatnya ya sederhana saja. Itu dimusyawarahkan sebetulnya. Jadi istri punya hak dan yang paling berhak betul. Jadi ibunya apa segala macam enggak. Nah, makanya sebelum seseorang itu meninggal ada nggak wasiatnya? Kalau wasiatnya misalnya ada nama rumahnya, nama mobilnya, nama siapa, nama ini, itu nama ibunya apa segala macam. Kalau dalam wasiat itu ada ya silakan. Kalau nggak ada ya memang hukum warisnya begitu. Punya hak dong. Pipik sendiri usai menjalani masa idahnya, menyempatkan diri untuk bersimpuh di atas pusara almarhum UJ tiap hari Jumat. Soal perubahan makam mendiang UJ ini pun diakui telah membuat sedih almarhum yang satu hari sebelum ia melihat perubahan pada makam suaminya, almarhum UJ mendatangi dirinya melalui mimpi. Karena kan malamnya itu saya sempat dimimpikan beliau yang sedih gitu ya, datang, lalu saya curhat ke Teh Haji, Ustaz Jahlin, saya curhat, Teh kok saya ngimpi UJ nggak enak ya, maksudnya di situ sedih, kita ke makam yuk besok gitu. Ya udah, akhirnya besok paginya Jumat pagi habis subuh saya jalan, habis sholat subuh saya jalan sama beliau, terus begitu nyampe makam saya yang tadinya sempat nyari gitu kan, tapi begitu melihat ya nggak bisa bilang apa-apa, kaget makamnya sudah seperti itu. Almarhum ini punya ibunda, masih ada ibu yang melahirkannya, sebagaimana mantan istri almarhum punya anak laki-laki loh. Sadarlah diri gitu loh, sadarlah diri kita bahwa ini punya anak laki-laki yang nanti akan mempunyai istri juga. Ramainya berita tentang makam sang Ustadz Gaul ini telah berlapis batu marmer, juga memancing rasa penasaran masyarakat untuk melihatnya. Dan jika beberapa hari lalu tenda yang berdiri di atas makam almarhum UJ terlihat usang, kemarin tenda putih bersih telah berdiri tegak menutupi bangunan makam yang paling tinggi di antara makam lainnya.
Kabarnya, pembangunan makam almarhum yang berbeda dengan makam lainnya ini tak sesuai dengan perda pemerintah Kota Jakarta. Jika memang dianggap melanggar dan keluarga almarhum ingin memindahkan jenazah almarhum UJ, sebagai sahabat, Ustadz Guntur Bumi siap menyiapkan lahan di pondok pesantren miliknya. Barangkali apa yang kini tengah diributkan tak diperlukan lagi oleh almarhum UJ. Tentunya ia sangat sedih karena kepergiannya telah membuat orang-orang yang ia sayangi menjadi berselisih. Sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Peralatan perda kita sedang kondisikan dengan pihak gubernur atau pemerintah daerah supaya sini ada kewajiban karena sejak makam Ustadz Jeffrey itu dibuat di sini situasi berubah. Karena kalau bicara peraturan perda, maaf, ini pemerintah menginginkan makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari agar dijadikan cagar budaya. Cagar budaya. Jangankan tenda, kalau perlu pasang kubah. Halal, mubah. Tapi kami tidak sampai situ. Karena kami ini pemakaman umum, Iya, kita kami buatnya hormati. sederhana. Tidak usah bingung-bingung. Kalau memang sudah ada keputusan boleh dipindahkan karena memang tidak ada jalan keluarnya, kami mengajukan paling pertama, silakan makam dipindah di Pondok Pesantren Asyidikiyah 7 Cijeruk Bogor, di bawahnya Gunung Salak. Rabu jahitan dilepas, habis itu Rabu rencananya mau pulang.